Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur atas kehadiran taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kesempatan gitu ya untuk bermuajahah dalam keadaan yang insya Allah semuanya sehat. Nah, kemudian selain itu marilah kita jangan lupa gitu ya selalu mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada malam hari ini merupakan sudah masuk dalam bulan Maulid ya, di mana bulan Maulid merupakan bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, marilah kita berbahagia karena tanpa Rasulullah kita tidak akan pernah mengenal apa itu Islam dan tidak akan pernah mengenal bagaimana gitu ya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam ini gitu ya, berarti kita akan membahas gitu ya. Nah, izin off cam Ustadz, sinyal buruk boleh, yang sinyalnya buruk boleh off cam ya. Tapi kalau yang bagus boleh on cam gitu ya. Biar saya lihat wajahnya yang luar biasa gitu ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Di mana pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas Arba'in Nawawi bab hadis ke-7 gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bab ke-8 ya, hadis ke-8. Oke, saya search dulu. Mana. Oke, sudah munculkah? Sudah, Ustaz. Sampun nggih. Oke, alhamdulillah kalau sampun muncul. Oke. Nah, ini hadis al-hadisu as-saminu ya. Hadis yang ke-8. Apa itu hadis yang ke-8 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi? Ya, ini hadis yang simpel-simpel, singkat-singkat, tapi makna yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa gitu ya. Hadisnya apa gitu ya? Hurmatut tamilil muslimi wa malihi ya. Bahwa ada unsur haram ya. Haram apa gitu ya? Darahnya orang-orang muslim, sesama muslim, wa malihi dan hartanya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Nah, ini secara garis besarnya ternyata di Al-Arba'in An-Nawawi ada hormatut damilil muslimi wa malihi. Artinya apa? Bahwa darahnya sama muslim itu haram gitu ya. Begitu juga hartanya. Nah, bagaimana maksud di dalamnya? Jangan nanti salah dalam memberikan suatu penafsiran gitu ya. Wah, darahnya haram berarti nggak boleh dapatkan. Nah, ini ada kondisi yang tertentu nanti. Nah, hadisnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini berarti dari Umar bin Khattab gitu ya, radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, gitu ya, bahwa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, apa gitu ya? Umirtu, ya, saya diperintahkan gitu ya, an uqatilan nas gitu ya, untuk memerangi. Nah, terus harus berhati-hati ya dalam nanti ketika memberikan suatu makna, ternyata kita diperintahkan untuk perangnya. Nah, gitu ya. Nah, tapi jangan diambil di depannya aja gitu ya. Jangan diambil umirtu an uqatilan nasa, jangan di situ aja, tapi harus sampai ke belakangnya. Maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, umirtu ya, saya diperintahkan an uqatila gitu ya, untuk memerangi an-nasa manusia. Artinya manusia ini berarti di sini kita diperbolehkan untuk memerangi orang kafir.
Nah, tapi harus sebentar. Jangan langsung diambil secara utuh bahwa oh orang kafir boleh diperangi gitu ya. Nah, nanti takutnya ada kesalahpahaman gitu ya. Artinya ketika kita memerangi orang kafir itu bagaimana gitu ya? Hatta yashhadu gitu ya, sampai orang-orang kafir tadi yashhadu, bersaksi gitu ya. Anna la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Berarti kita diperbolehkan, kita diperintahkan untuk memerangi orang kafir sampai gitu ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad ini gitu ya. Muhammad ini berarti Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan untuk memerangi orang kafir gitu ya, itu harapannya sampai akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu ya. Nah, lanjutnya setelah kalimat 2 syahadat, wa yuqimu as-sholata gitu ya. Wa yuqimu, dan mendirikan. Siapa yang mendirikan? Yaitu para manusia tadi yang kita perangi gitu ya. As-sholata, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan harus membayar zakat. Fa'idha fa'alu dzalika, fa'idha, maka ketika fa'alu, para manusia tadi itu telah melakukan dzalika, hal yang seperti itu. Hal yang seperti itu apa? Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya, artinya melakukan hal itu gitu ya. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum gitu ya. Asamu minni, sesungguhnya gitu ya, asamu akan terlindungi minni dariku, dima'ahum. Apa dima'ahum? Darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa, kecuali bihaqil Islam, dalam hak-haknya keislaman. Wa hisabuhum, dan balasannya bagi mereka para manusia tadi gitu ya, Allah Ta'ala, itu berarti dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini biasanya begini gitu ya. Hadis ini, bentar, saya lanjutkan. Rawahul Bukhari wa Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, seringnya hadis ini selalu dimaknai gitu ya, diberikan makna itu bahwa kita diperbolehkan gitu ya untuk memerangi orang kafir gitu ya. Kalau sudah diperbolehkan, langsung aja diperangi gitu ya. Nah, kalau sudah sampai diperangi gitu ya, kemudian mereka nggak bisa mengucapkan kalimat syahadat, ya berarti langsung dibunuh. Karena kalau kita berbicara qatala gitu ya, berarti kan artinya dia sampai membunuh gitu ya. Nah, di sini ternyata pernah ada kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Waktu itu ada sahabat yang melakukan peperangan untuk memerangi orang kafir gitu ya. Nah, ternyata gitu ya, pas ketika memerangi orang kafir itu gitu ya, sahabat itu mendapatkan satu orang kafir gitu ya. Ketika sudah mau dihunus pedang gitu ya, artinya orang kafir ini sudah kalah gitu ya, kemudian akan dihunus pedang gitu ya. Orang kafirnya ini ternyata malah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Terus tinggal makjus gitu aja ya, terus tinggal habis, tapi malah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Pemikirannya sahabat, wah ini politik ya. Ini politik kayaknya ini. Biar tidak dibunuh karena kalah. Makanya karena kalah akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harapannya ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat ini tidak akan dibunuh oleh sahabat tadi kayak gitu. Nah, akan tapi sahabat ini berpikiran, waduh ini politik ya. Ini main kayaknya, ini permainan gitu ya. Takutnya apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati gitu ya. Langsung sahabat tadi langsung aja ya menghunuskan pedang kepada musuh tadi. Dibunuh langsung, cus, meninggal. Gitu ya. Dan itu disaksikan oleh para sahabat yang lain. Dan para sahabat itu ada yang protes, "Duh, kenapa kamu bunuh? Oh, dia sudah jelas ya. Musuh kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Kok masih dibunuh gitu ya?" Oh, itu tadi loh.
karena paling tujuannya politik ya, biar mengucapkan itu tidak dibunuh. Harapannya apa? Kalau mengucapkan itu kan kita nggak jadi membunuh, kan gitu. Karena apa? Dalam hal ini kan sampaikan hatta yasyhadu alla ilaha illallah gitu. Kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya jangan dibunuh gitu ya. Nah, tapi ini politik gitu ya. Pahamnya ini adalah politik. Gitu. Kemudian ada sahabat, wah ini perlu ini kayaknya perlu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat yang membunuh tadi itu menyampaikan, laporkan aja gitu ya, laporkan aja gitu. Nah, ketika dilaporkan gitu ya, kemudian menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah menyampaikan, loh, kenapa kamu bunuh? Padahal musuh tadi sudah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, lah itu tadi politik ya Rasulullah. Tadi politik Kanjeng Nabi. Harapannya kalau misalkan dia mengucapkan kan nggak tadi saya bunuh gitu. Maka mengucapkan. Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana kamu tahu gitu? Kalau itu misalkan politik gitu ya. Apa kamu nggak melihat gitu ya? Bahwa apa yang diucapkan itu ya bisa saja itu sama dengan apa yang di dalam hati. Kalau kamu beranggapan itu memang betul-betul berbeda dengan apa yang di dalam hati, kenapa nggak sekalian kamu cek aja di dalam dadanya? Kamu sobek-sobek sekalian aja, dilihat. Betul enggak? Akan terlihat. Ada kesamaan dari apa yang diucapkan oleh musuh tadi dengan yang ada di dalam hati. Kemudian sahabat Rasulullah yang membunuh tadi menangis ya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna di sini ternyata apa? Nggak boleh ya, ternyata kita tiba-tiba menjustifikasi gitu ya. Kita menghukumi bahwa apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Gitu. Karena apa? Urusan di dalam hati ya itu nanti akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa melihat gitu ya. Gitu. Ternyata takutnya bahwa gitu ya musuh tadi betul-betul bersyahadat gitu ya karena apa melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dari proses kegiatan peperangan tadi. Nah ini maka dari situ gitu ya ini kisah ini sangat kalau menurut saya juga logis juga ya. Makanya ini juga politik ya, biar kita tidak membunuhnya kayak gitu. Tapi ternyata kita juga nggak boleh ya memberikan penafsiran sesuai dengan jalan atau alur pemikiran kita sendiri. Ya, kita memang diperintahkan gitu ya untuk memerangi suatu kelompok manusia gitu ya sampai kelompok itu mengucapkan 2 kalimat syahadat ya gitu ya. Akan tapi juga harus diperhatikan gitu ya. Tidak boleh ketika memang betul-betul sudah kepepet, artinya kepepet musuh itu sudah nggak bisa gitu ya, atau sudah terkalahkan sehingga sudah memohon ampun atau yang lainnya gitu ya, atau bahkan sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita tidak boleh untuk membunuhnya. Nah ini ada kisah dari sahabat tadi. Nah, sehingga di sini saya ada beberapa makna yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, bahwa ada dari hadis itu ada beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Ini saya ngambil dari salah satu jurnal ya. Artinya ada orang berpendapat ini gitu. Nah ini apa? Ada suatu maklumat itu berarti ada suatu perintah peperangan ya kepada mereka yang musyrik. Gitu ya. Artinya apa? Kita ada suatu perintah untuk memerangi orang-orang musyrik hingga mereka selamat. Maksudnya selamat ini bagaimana gitu ya? Hingga mereka memasuki Islam. Gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, diperbolehkannya kita membunuh orang yang mengingkari sholat dan memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Ini juga pernah ya dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Waktu itu banyak sekali ya yang tidak mau membayar
zakat ya. Karena jelas ya bunyal Islamu ala khamsin gitu ya, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pondasi gitu ya. Hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mengingkari sholat gitu ya, artinya mengingkari sholat berarti tidak mau menjalankan sholat atau bahkan tidak mau melakukan kebenaran tentang kewajiban kita sholat gitu ya, atau tidak melakukan zakat gitu ya. Kalau berdasarkan dari hadis tadi ya, kan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, sama membayar zakat atau tunaikan zakat gitu ya. Tapi kalau kita melihat di hadis yang lain gitu ya, kan ada bunyal Islamu ala khamsin ya, ada 5 gitu ya. Di situ ada tambahan puasa, ada tambahan haji ya gitu ya. Nah, kita diperbolehkan ya untuk membunuh mereka. Artinya membunuh mereka di sini ya nanti ada keterangan ya. Nggak boleh tiba-tiba kita harus membunuh mereka langsung dipateni kayak gitu. Enggak. Artinya kita harus mengklarifikasi ya, tidak boleh langsung menjustifikasi, wah kamu nggak sholat ya, berarti kamu boleh dibunuh. Nggak seperti itu gitu ya. Nggak langsung seperti itu gitu ya. Nah, artinya di sini mengingkari sholat dan tidak memberi zakat, kemungkinannya mereka adalah orang-orang yang murtad. Nah, di situ ya. Bukan tiba-tiba misalkan ketiduran terus lupa sholat gitu ya. Nah, itu nggak boleh dibunuh ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu harus berhati-hati gitu. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Nah, kita nggak boleh sewenang-wenang artinya apa? Kita diperintahkan untuk memerangi, kita wes enak aja langsung kita bunuh aja. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Darah kaum muslim ya, meskipun kondisinya gitu ya, tadi misalkan gitu ya, dia memang tidak membayar zakat. Kita nggak boleh tiba-tiba langsung harus sewenang-wenang, nggak mau bayar zakat langsung kita bunuh aja, gitu, nggak bisa. Ya, maka harus diteliti dulu. Seperti halnya sahabat tadi gitu ya, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya nggak boleh tiba-tiba serta-merta dibunuh sebelum kita betul-betul ngecek seperti apa, apakah antara yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati itu sesuai gitu. Akan tetapi ya kita diperbolehkan ya hukuman mati bagi setiap muslim jika dia melakukan perbuatan yang menuntut dijatuhkannya hukuman tersebut. Misalnya zina. Kalau zina berarti bagi orang yang sudah menikah ya, maka akan dikenai suatu rajam ya. Rajam itu berarti apa? Rajam itu orang yang berzina ini gitu ya, sudah menikah ini, kemudian dia akan dikubur, tinggal kepalanya saja, kemudian dipukuli batu gitu ya. Bukan hanya dipukuli sekali 2 kali ya, tapi sampai mati, sampai meninggal. Nah, artinya apa? Dalam kondisi tertentu gitu ya. Nah, kalau yang tadi, mereka yang mengingkari sholat, itu artinya bukan mereka meninggalkan sholat semata-mata, tapi kenapa? Mereka murtad gitu ya. Nah, itu boleh ya kita membunuhnya. Kemudian, kalau misalkan seandainya mereka berzina pun gitu ya, maka bisa dirajam gitu ya. Membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya dan jamaahnya. Nah, ini meninggalkan agamanya ini adalah salah satunya dari murtad tadi gitu ya. Atau membunuh orang lain dengan sengaja. Berarti apa? Kita membunuh orang lain, maka akan balasannya adalah kisos. Ya, kisos itu berarti apa? Kok kita dibunuh dengan cara ditusuk di bagian perut ya? Ya wis balasannya sama. Kalau kisos itu gitu. Ya kamu harus mati dengan lantaran apa? Harus ditusuk lewat perut. Nah, selain itu dalam hadis ini terdapat jawaban bagi kalangan murjiah. Ya. Orang murjiah ini apa sih? Nah, orang murjiah ini adalah orang yang tidak berkaum gitu ya. Kaum murjiah ini adalah kaum yang tidak sependapat dengan kaum khawarij. Ya, kalau kaum khawarij ini adalah kaum yang khawarij ya. Khawarij kan berarti kan keluar kan gitu ya. Nah, kalau murjiah ini adalah kaum yang kayak menangguhkan, dari kata arja ya. Arja itu kan berarti kayak menangguhkan, kayak menolak kayak gitu ya. Yang mengira bahwa iman tidak membutuhkan amal perbuatan. Nah, jelas loh ya. Tadi hadis tadi itu kan menyampaikan gitu ya, bahwa ketika kita beriman pun ya ada amal perbuatan yang harus dilakukan gitu ya. Apa? Ya iqamah shalah, membayar
zakat. Kalau bunyal Islam berarti lanjut ya menuju ke puasa, kemudian melaksanakan ibadah haji. Nah, kalangan Murji'ah ini seperti apa namanya berpendapat gitu ya. Mereka itu kayak menangguhkan gitu. Karena urusan iman ini kan sebenarnya urusan hati gitu ya. Urusan hati, karena urusan hati berarti yang tahu itu hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalkan kita itu melakukan suatu dosa gitu ya. Lah jelas kalau misalkan itu dosa gitu ya. Misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dosa ya berdosa kan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kaum Murji'ah ini ada yang berpendapat kaum Murji'ah ini. Ya, dosa ini kan hanya urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau misalkan saya berdosa tapi hati saya ternyata nggak sesuai dengan apa yang saya lakukan ya, ternyata Allah meyakini apa namanya memberikan eh, penilaian bahwa itu nggak berdosa kayak gitu. Nah, ini loh yang apa namanya menjadi perbedaan gitu ya antara kaum Murji'ah dan kaum Khawarij gitu ya. Nah, yang terkenal dengan salah satu, tapi bukannya terus apa namanya kaum Murji'ah ini adalah kaum yang tidak sesuai gitu ya, enggak, karena nanti kaum Murji'ah di sini ada dibagi dua, ada Murji'ah yang moderat, artinya moderat di sini tidak terlalu ekstrim gitu ya, dan ada yang Murji'ah sangat ekstrim sekali. Nah, ada berpendapat kalau yang ekstrim ini ya orang yang melakukan dosa besar gitu ya, ya sudah wes, ukurannya dosa besar itu yang bisa menilai hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan bukan manusia kayak gitu. Jadi biar apa namanya Allah nanti yang memberikan balasan kayak gitu. Nah, tapi kalau kita misalkan tahu gitu ya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, kalau kita melakukan salah satu dosa yang paling besar gitu ya, dosa besar itu adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Itu sudah jelas sebagai dosa besar gitu. Tapi kaum Murji'ah yang ekstrim ini berpendapat gitu ya. Yo, itu kan urusannya saya sama Allah kayak gitu. Jadi manusia nggak boleh menjustifikasi. Nah, itu yang menjadi perbedaan gitu ya antara kaum Murji'ah. Kemudian tidak mengkafirkan pelaku bid'ah. Artinya kita tidak boleh berbicara tiba-tiba kita mengkafirkan orang-orang pelaku bid'ah. Ya, sebelumnya kita sudah berbicara ya. Al-ingkaru al-bid'atu al-madmumah gitu ya. Kita boleh mengingkari atau menolak al-bid'ah tapi yang madmumah. Artinya apa? Kita tidak boleh tiba-tiba gitu ya mengkafirkan bahwa pelaku bid'ah ya, hal yang baru gitu ya, itu apa namanya tidak menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal yang baru gitu ya. Nah, kita tidak boleh tiba-tiba mengkafirkan, oh kafir ini, kafir ini. Nah, itu tidak boleh. Di dalamnya terdapat dalil bahwa diterimanya amal yang zahir gitu ya. Artinya apa? Amal yang zahir dan menghukumi berdasarkan sesuatu yang zahir sementara. Artinya kalau yang terlihat itu zahir ya sudah, ya kita bisa melihatnya gitu ya. Kayak tadi sahabat yang membunuh tadi jelas secara zahir mengucapkan dua kalimat syahadat gitu ya. Tapi yang tersembunyi di dalam hati gitu ya, itu semuanya kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan mudah untuk terprovokasi sehingga menjustifikasi orang tersebut itu salah atau yang lainnya. Kayak gitu. Sebelum betul-betul mendapatkan bukti atau argumen yang sesuai sehingga betul-betul bisa memberikan penjelasan orang tersebut itu salah. Nah, itulah terkait dengan Al-Hadits As-Samin ya. Di sini memberikan gambaran, memang kita diperbolehkan untuk memerangi suatu kaum non-muslim, gampangnya gitu ya. Tapi gitu ya, kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh sewenang-wenang, karena di situ ada unsur halalnya darah mereka kayak gitu ya. Kita tidak boleh tiba-tiba untuk membunuhnya atau yang lainnya. Karena apa? Ketika kita menjalankan itu semua, itu ada tuntunannya yang pernah dilakukan oleh para sahabat, mendapatkan petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu ya penjelasan awalnya. Kita lanjutkan terkait dengan diskusi. Monggo, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ini saya stop screen dulu ya. Saya biar bisa lihat teman-teman semuanya. Silakan yang ingin bertanya. Yang bisa yang bertanya yang bisa saya jawab tak jawab, yang nggak bisa ya PR gitu ya. Seperti biasanya.
Silakan kalau ingin bertanya. Boleh bertanya tentang yang tadi gitu ya, atau di lain, di luar tentang tadi juga nggak apa-apa. Namanya kita juga diskusi. Izin Ustaz. Oke, silahkan. Izin bertanya Ustaz. Oke. Kalau misalkan kita Ustaz, mati dalam keadaan wudu itu kita dalam keadaan suci apa enggak Ustaz? Gimana? Kok saya bingung? Tapi, Suaranya nggak jelas. Maaf Ustaz kalau kurang jelas. Iya, suaranya nggak jelas tadi tuh. Boleh diulangi. Kalau kita ya Ustaz, maaf, mati dalam keadaan wudu gitu. Ya. Punya wudu gitu. Itu buat kita ke dalam keadaan suci itu enggak Ustaz? Oh, gitu. Oke. Misalkan kita meninggal gitu ya. Misalkan. Tapi saya kira semua ya bakal meninggal ya. Ada yang semua di sini nanti akan abadi? Tidak ada. Ya, semua pasti akan meninggal karena sudah menjadi hukum ya. Hukum bahwa makhluk ya. Makhluk itu artinya apa? Makhluk itu masyiwawah. Apa yang selainnya Allah itu semuanya akan musnah. Artinya musnah di sini akan meninggal. Aduh. Nanti kalau jawabannya ini belum selesai, ternyata Zoom-nya habis, saya minta tolong gabung lagi ya. Seperti biasanya. Ya. Kalau misalkan kita meninggal dalam kondisi wudhu gitu ya. Nah, terus bagaimana? Apakah kita suci gitu ya? Sampai wudhu itu kan suci dari hadas kecil gitu ya. Untuk membersihkan dari hadas kecil. Ya. Tapi gitu ya, salah satu yang mewajibkan kita harus mandi di sini berarti artinya apa? Bukan mandi biasa gitu ya. Tapi apa? Mandi untuk membersihkan dari hadas yang besar. Mandi di sini adalah mandi besar gitu ya. Yaitu salah satunya apa? Meninggal gitu ya. Kondisinya kita suci, ya sucinya suci, tapi suci dari hadas ke hadas kecil gitu ya. Tapi karena kita mati gitu ya, maka kita memiliki namanya hadas besar tadi itu yang harus disucikan dengan mandi. Nah, siapa yang mensucikan? Ya karena orang mati kan nggak bisa mensucikan sendiri kan ya. Kalau misalkan mereka bisa mandi sendiri, ya jadinya nggak mati ya. Ya bisa mandi sendiri kan kayak gitu ya. Nah, siapa yang mandikan? Yaitu adalah sanak saudara yang menjadi mahramnya kita. Gitu ya. Karena apa? Salah satu yang menyebabkan gitu ya, yang kemarin ya di apa itu? Di bagian kemarin ya, yang mewajibkan kita harus mandi ya. Mandi ini adalah bukan mandi biasa, mandi besar itu. Yang pertama apa? Al-ilaju hasyafah ya ilal farji ya. Artinya apa? Masuknya pucuk torpedo kepada farji gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu karena haid gitu ya. Yang ketiga yaitu nifas, yang keempat wiladah gitu ya. Kemudian yang kelima pokok berapa itu saya lupa ya. Tapi yang satunya adalah ketika mati. Nah, ketika mati gitu ya, maka kita memiliki kewajiban untuk mensucikan diri kita dari hadas besar tadi itu gitu ya. Tapi bukan terus ketika orang mati gitu ya, ketika mereka posisinya wudhu gitu ya, yo tidak masalah gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya sejatinya ketika dia sebelum meninggal ya sudah akan terbebas dari hadas yang kecil gitu ya. Tapi ya kewajibannya gitu ya untuk mandi ini tadi untuk mereka yang memiliki ya, ulama fikih pendapat di sini bahwa yang memiliki hadas besar. Salah satunya yaitu adalah orang yang meninggal. Maka tetap harus harus mandi ya. Harus dimandikan, bukan harus mandi ya, harus dimandikan karena posisinya sudah mati. Kalau harus mandi takutnya malah hidup kembali ya. Nanti malah nggak jadi ada yang berani mandikan ya.
Mau dimandikan, mau dituangi air, ternyata malah bangun. Loh, halo, malah kayak gitu ya. Apa nggak malah takut semua ya? Nah, kayak gitu. Tapi kondisinya, pertama memang kondisinya kalau dia meninggal dalam kondisi berwudu, berarti dia memang kondisinya suci. Tapi tetap ada kewajiban untuk dimandikan, ya. Dimandikan di sini adalah untuk mandi besarnya. Seperti itu Mas Frasendi. Ya Ustadz, mau ditambahin Ustadz, gak apa-apa. Boleh, silahkan. Jadi ini Ustadz, maaf pertanyaannya ini lebih internal Ustadz. Mohon maaf. Kan almarhum Bapak itu meninggalnya karena penyakit sekarang ya Ustadz. Gimana? Kok suaranya semakin ada suara terus hilang-hilang gitu ya Mas ya? Nggak jelas suaranya. Ini Ustadz, kan almarhum Bapak saya itu aja karena penyakit sekarang Ustadz. Nah, saya itu belum tahu apakah almarhum Bapak itu di dalam pembesarannya dimandikan atau enggaknya. Nah, itu apa hukumnya gimana ya Ustadz? Kalau misalkan enggak dimandikan sebelum dimasukkan gitu ke liang lahat, hukumnya gimana Ustadz? Gak apa-apa atau harus wajib? Paham nggak Ustadz pertanyaannya? Bukan masalah nggak paham ya Mas. Suaranya nggak jelas. Suaranya jelas nggak bagi teman-teman? Kok saya di saya suaranya itu kayak terputus-putus gitu ya? Saat gremeng-gremeng. Lah betul, maksudnya geremeng-geremeng. Ya, ada geremengnya. Jadi saya nggak jelas yang ditanyakan apa. Boleh diulangi, Mas? Kan maaf ya Ustadz, ini pertanyaan lebih ke internal. Jadi kan almarhum Bapak saya itu meninggalnya karena penyakit sekarang ya Ustadz. Nah, saya nggak tahu di dalam pembesarannya itu dimandikan atau enggaknya gitu sebelum ke liang lahatnya. Nah, itu kalau misalkan nggak dimandikan terlebih dahulu, gimana hukumnya Ustadz? Oh, meninggalnya karena sakit gitu ya tadi ya? Ya Ustadz. Ya. Sakitnya sakit apa, Mas? Maaf Ustadz, penyakit zaman sekarang. Penyakit zaman sekarang. Maksudnya kondisi sekarang Ustadz. Oh, maksudnya COVID. Ya. Oh, alah. Oh ya. Terus bagaimana gitu ya? Nah, kondisinya apakah dari mungkin ya seandainya dari pihak keluarga itu tahu atau tidak gitu ya? Apakah sudah dimandikan atau belum gitu ya? Nah, terus hukumnya seperti apa kayak gitu ya? Nah, di sini ketika ada jenazah gitu ya, memang dinyatakan COVID gitu ya, dan kemudian ya kita sebagai keluarga kita harus memastikan gitu ya, karena kalau misalkan memandikan kan harus mengikuti prokes ya, protokol kesehatan yang ada gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan keluarga itu sudah mendapat kepastian gitu ya, oh Bapak itu sudah dimandikan gitu ya, sudah dimandikan. Kita langsung aja wes berpikir untuk husnudonnya bahwa sudah dimandikan dari pihak rumah sakit. Jadi apa? Ya sudah dimandikan. Karena apa? Kalau kita memandikan, kondisinya kan kita masih belum diperbolehkan. Artinya belum diperbolehkan karena dengan kondisi yang seperti ini takutnya gitu ya. Mungkin kita nanti malah terkena atau yang lainnya kayak gitu ya. Nah, tapi kita keluarga harus memastikan gitu ya, memastikan bahwa apakah sudah diperlakukan seperti layaknya kewajiban gitu ya, jenazah itu sebagai sebagai seorang muslim gitu ya. Apakah sudah dimandikan, apakah sudah dikafani gitu ya. Kemudian apakah sudah disolati atau yang lainnya kayak gitu ya. Kalau misalkan dari pihak rumah sakit itu sudah gitu ya. Oh, sudah kita mandikan, sudah kita kafani, kemudian sudah kita persiapkan, kemudian sudah dimasukkan ke peti gitu ya, tinggal dimakamkan gitu ya, sudah sesuai, kita sudah ada tanda sesuai. Artinya sesuai di sini ya, kita nggak harus ngecek, bener apa enggak ya kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ngecek atau yang lain gitu ya, karena kita mungkin akan melanggar prokes atau kesalahan dalam untuk mengurus jenazah dengan kondisi yang COVID tadi itu gitu ya. Nah, yakin aja Mas. Yakin bahwa ketika sudah mendapatkan informasi yang valid gitu ya, sudah urusan nanti gini, ternyata kok bohong atau tidak
gitu ya, itu bukan menjadi urusan dari pihak keluarga. Artinya apa? Karena keluarga sudah mendapatkan suatu pernyataan gitu ya, bahwa betul-betul sudah dilakukan sesuai dengan layaknya jenazah seorang muslim. Tapi kita harus memastikan gitu ya, sebelum betul-betul akan dimasukkan ke liang lahat. Artinya apa? Harus kita tanyakan. Oke, kita belum, misalkan kita tidak boleh untuk mandikan gitu ya. Tapi kita harus dapat kepastian, betul tidak sudah dimandikan kayak gitu. Misalkan jawabnya sudah, kita husnuzon aja. Oke, sudah. Itu artinya apa? Kita sebagai keluarga sudah memiliki kewajiban yang gugur. Artinya apa? Mengurus jenazah tadi sudah diwakilkan oleh dari pihak rumah sakit yang menjalankan prokes atau aturan yang ada. Ini juga sempat dibahas di Bahsul Masail ya. Kalau misalkan seandainya ternyata ini kasusnya malah nggak dimandikan ya, tiba-tiba langsung dimasukkan ke liang lahat tanpa ada apa namanya, tidak dimandikan, tidak dikafani gitu ya, masih dalam bentuk apa namanya, mohon maaf, jenazah yang utuh gitu ya, langsung dikubur gitu ya. Nah, itu apa namanya, dalam hal itu disampaikan. Nah, kamu sudah mendapatkan kepastian atau belum gitu ya? Kalau belum, maka harus ditanyakan dulu. Jangan sampai sebelum masuk ke liang lahat kita belum mendapatkan kepastian bahwa jenazah itu belum mendapatkan hak-haknya, kayak gitu. Haknya jenazah itu apa gitu ya? Hak jenazah itu ketika orang mati ya, jenazah itu haknya apa? Yang pertama harus kita mandikan, kemudian kita sholati gitu ya. Kafani dulu ya, kok sholati dulu.